Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal ulama'il amilin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد
منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika kita nanti di Yaumil Mahsyar mendapatkan kemudahan dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua betul-betul besok dipanggil oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya karena sering membaca sholawat untuk beliau. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama beliau, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama dengan beliau-beliau dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah
pada malam ini walaupun suasana hujan, tapi kita masih bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman untuk mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diridhoi dan mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diridhoi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan ungkapan alhamdulillah itu Allah Ta'ala juga menjawab dengan memuji kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku sudah memuji aku. Dia, hambaku itu saya sanjung, saya puji. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ni'mal abdu innahu awwabun. Sebaik-baiknya hambaku adalah orang yang banyak taubatnya. Nah, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa merasa banyak dosa, banyak kesalahan, lalu kita sering beristighfar, mengumandangkan istighfar untuk mohon semua kesalahan dan kekeliruan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada malam ini saya akan mengungkapkan tentang teknis pelaksanaan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Di dalam syariat dikatakan as-sholatu muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat yang kita laksanakan itu dibuka dan dimulai dengan mengumandangkan takbir, sekaligus ditutup dengan menyampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat dari takbir sampai ngolok salam itu intinya adalah kita pertama melaporkan diri kita kepada Allah dalam perjalanan hidup, mulai di pagi sampai siang, dari siang sampai sore, sore sampai pagi, itu disampaikan kepada Allah lewat sholat. Yang kedua, sholat juga adalah permohonan kita kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Oleh sebab itu, orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, andai kata tidak menyampaikan doa apapun di luar sholat, itu sudah cukup kiranya permohonan kita yang disampaikan kepada Allah mulai dari takbir sampai ngolok salam itu. Karena di dalam sholat itu beraneka ragam keperluan kita sampaikan kepada Allah. Pertama, perjalanan hidup disampaikan kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Dan sebelumnya memang menyatakan diri bahwa diri kita itu sedang menyembah kepada Allah. Setelah itu mohon pertolongan kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya kita menyatakan di hadapan Allah bahwa diri kita sedang menyembah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Bentuknya adalah gerakan kita dua yang disebut sholat tadi. Diawali dengan takbir, ditutup nanti dengan salam. Kemudian setelah mohon pertolongan, lalu kita merealisasikan dawuhnya Allah berupa doa itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang benar, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang setelah menerima nikmat dari Allah, khususnya hidupnya sampai meninggal dunia, beliau-beliau itu
sudah dinyatakan oleh Allah mendapatkan nikmat dari Allah. Kebahagiaan hidup dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Siapa itu? Adalah para nabi dan rasul. Minan nabiyina, dari para nabi-nabi. Kalau nabi yang kita kenal 25 itu ya. Nabi itu lebih dari 300 personel itu. Jadi 25 itu kita sudah hafal mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Para nabi itulah beliau-beliau yang sudah menerima nikmat petunjuk dari Allah, hidupnya melalui jalan yang benar. Lalu kita menyampaikan kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk seperti para nabi. Yang kedua, petunjuk yang Allah berikan kepada para siddiqin, orang-orang yang senantiasa berperilaku yang benar, khususnya para sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau itu dinamakan As-Siddiq karena satu-satunya hamba Allah yang percaya pertama kali kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya adalah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya diberi lakop namanya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu para siddiqin itu para sahabat Nabi terutama yang paling dekat dengan Nabi itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, sekaligus dikategorikan nikmat yang Allah berikan kepada beliau-beliau itu. Pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada. Para syuhada itu orang-orang yang berjuang membela agama Allah, lalu beliau-beliau itu gugur dalam peperangan. Syuhada namanya. Tapi kalau membahas tentang syuhada itu orang-orang yang mati syahid, ada juga yang mati syahid sama dengan orang yang mengikuti perang, membela agama, orang yang sedang menuntut ilmu lalu meninggal dunia, itu syahid itu. Orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan agama, lalu dalam proses perjalanannya orang-orang tersebut meninggal dunia, itu syahid juga. Cuman hukumnya di dunia tidak sama, artinya dimandikan, pokoknya dirawat seperti biasanya. Tapi kalau syuhada yang meninggal dunia dalam peperangan kan tidak usah dimandikan, karena darahnya supaya menjadi saksi. Umpama beliau-beliau itu gugur dalam peperangan, keluar darah, kemudian tidak usah dimandikan, supaya darahnya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa yang bersangkutan adalah pembela agama Allah. Kemudian yang keempat adalah para sholihin. Para sholihin ini mungkin yang bisa kita contoh, yang paling tidak itu para ulama lah, yang senantiasa beramal dengan amal yang soleh, akhirnya masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, ini memang yang kita sampaikan kepada Allah lewat Fatihah setiap sholat. Jadi intinya sholat itu kecuali secara resmi dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, di dalamnya itu adalah ikrar kita kepada Allah bahwa diri kita hambanya yang sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hambanya yang sedang mohon pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis-jenis permohonan kita itu kalau dibaca dalam sholat itu banyak itu. Yang jelas di antara dua sujud itu saja sudah 8 macam itu.
Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Delapan itu. Pertama, mohon kepada Allah supaya kesalahan kita diampuni, dimaafkan dosanya. Rabbi firli, wahai Tuhan, ampunilah saya, kan itu. Warhamni, sayangilah saya ya Allah, agar diberi rahmat. Wajaburni, tolong ya Allah ditutup bolong-bolong dosa itu, kan gitu. Kalau luka diperbal gitu ya. Wajaburni, jabirah itu adalah perbal, penutup bolong-bolong dosa. Warfa'ni, tolong ya Allah saya diangkat derajat saya yang asalnya mungkin tidak ada harganya lah kalau barangnya tidak dihormati. Ya memang kita tidak ingin dihormati saja. Yang jelas ingin dimuliakan oleh Allah bukan oleh manusia, kan gitu. Tetapi karena orang yang disayang oleh Allah itu otomatis terangkat derajatnya, orang lain juga ikut menghormat. Nah, makanya warfa'ni, wajaburni, warfa'ni, wahdini, warzukni, dan ya Allah, wahai Tuhan, tolong saya diberi rezeki, kan gitu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu konsentrasinya rezeki itu duit, ya minta duit namanya. Tapi rezeki itu kan umum, bukan cuma duit, ilmu pengetahuan rezeki, kesehatan rezeki gitu ya. Rumah yang kita bangun itu rezeki, kan gitu. Tanah yang kita miliki itu rezeki juga, gitu. Termasuk yang merah-merah itu kertas namanya, itu ya rezeki juga. Bahkan orang umum itu yang namanya rezeki kan benda, duit gitu ya. Nah, sedangkan kesehatan itu tidak digagas itu. Padahal kesehatan itu di atas rezeki yang namanya benda. Kesehatan itu tidak bisa diukur dengan sekedar duit. Oleh sebab itu mohon ya Allah saya diberi rezeki gitu. Warzukni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wahai Allah saya diberi petunjuk. Mulai dari awal sudah mohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong ya Allah hidup saya ini Engkau bimbing ke jalan yang benar, kan begitu. Bukan jalan yang salah. Karena petunjuk itu otomatis lorong menuju ke surga itu. Lorong, bahasa Jawanya itu lorong. Lorong itu ya jalan gitu. Petunjuk yang benar itu. Wahdini wa'afini, tolong ya Allah saya diberi kesehatan, kan gitu. Wa'fu anni, maafkan ya Allah kalau ada ucapan yang tergelincir, kan gitu ya. Pokoknya sehat, Pak Saman ya sehat, kan gitu. Pak Komar sehat, kan gitu saja. Wah memang diminta setiap sholat. Jadi kalau orang sholat itu, maaf ya, andai kata tidak baca doa di luar sholat, cukup kiranya 5 kali 5 kali mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu kalau mau dibuat rata-rata 24 jam bagi 5 berapa itu? Andai kata 20 kan ya berapa? Dibagi 5. 4 kan? Tapi karena ada 24 jam berarti itu sekitar 0,3 ya. 4 jam, 0,3. Nah itu umpama dibuat rata-rata loh. Berarti awake dhewe itu menghadap Allah, lapor kepada Allah lewat sholat itu sekaligus mohon kepada Allah supaya dosanya dimaafkan, diampuni, supaya kehidupannya dimudahkan, supaya posisinya diangkat oleh Allah, bukan cari kursi supaya jadi DPR, tapi cari derajat, mohon kepada Allah supaya warfa'ni, diangkat
kalau bahasa agama itu di surga itu dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di surga yang penuh dengan nikmat, otomatis mulia itu. Hidupnya juga enak karena derajatnya di sisi Allah mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu yang terperinci dan tersusun di antara dua sujud itu tiap rakaat kan. Umpama sholat 4 rakaat, dalam satu rakaat 2 sujud, di antara sujud itu mohon 8 kali itu ada itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian di akhir tahiyat namanya tasahud, kalau sudah mau selesai sholat itu ada permohonan kepada Allah yang substansial, tidak bisa ditukar dengan miliaran itu. Kalau maknanya itu dicamkan baik-baik, ternyuh menjadi darah daging. Kalimatnya itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub itu di akhir mau ngolok salam itu. Wahai zat yang memutarbalikkan, membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati saya ala dinika, atas agamamu ya Allah. Sekali Islam tetap Islam. Itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya adalah tergolong orang-orang yang zalim. Memang zalim pada diri sendiri. Awake dhewe inilah merasa di hadapan Allah bahwa diri sendiri itu sering membuat kesalahan tidak sesuai dengan janjinya. Karena semua makhluk Allah termasuk kita sebelum lahir nongol ke dunia itu sudah berjanji kepada Allah. Dengan janji yang eksplisit itu kalau bahasa agama. Tercetha welo-welo mau mentaati aturan Allah kan gitu. Mau melaksanakan perintahnya, mau menjauhi larangannya. Sudah menahankan, memperkuat keyakinannya yang benar. Janjinya begitu kepada Allah. Tapi begitu jadi manusia, nongol ke dunia, sombongnya bukan main. Nah, lebih-lebih punya jabatan. Banyak yang sombong-sombong karena punya jabatan. Ngomong sodi dia itu di hadapan Allah tidak dosa besar itu. Apalagi yang memang seperti awake dhewe, memang orang tidak punya apa-apa. Ya, rendah di sisi Allah sebetulnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membalikkan hati, tolong hati saya ini ditetapkan atas agamamu ya Allah. Gitu. Karena saya tergolong orang-orang yang zalim. Zalim itu menganiaya dirinya sendiri. Di janjinya dengan Allah supaya menempati janjinya, tapi meleset begitu jadi manusia, sombong, tidak mau taat aturan Allah, malah diberi harta dibuat poya-poya. Kan begitu. Orang-orang yang tidak punya hati benar itu, keyakinannya tidak benar itu, sombongnya bukan main. Nah, na'udzubillah min dzalik. Lalu dinyatakan kepada Allah waktu sholat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan gitu. Ini saya katakan bahwa orang yang rajin sholat itu, andai kata dia tidak menyampaikan doa di luar sholat, cukup di dalam sholat, sudah cukup. Karena memang bermacam-macam permohonan sudah ada di dalam sholat. Mengcover semua kebutuhan kita di dunia sampai akhirat dalam sholat itu. Kebetulan bahasanya seragam. Semua dari berbagai jenis manusia
yang ada di dunia di berbagai beda suku dan bangsanya, tapi bahasanya sama, bahasa Arab semua. Cina bahasa Arab, Jepang bahasa Arab, ya di Belanda bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Belanda, tidak boleh bahasa Jepang, harus bahasa Arab. Kenapa? Ya supaya konsisten. Tetap bahasanya disampaikan kepada Allah dengan kalimat yang sama, tidak beda-beda. Supaya di hadapan Allah itu tidak teracak-acak kalau kalimatnya itu. Misalnya orang Madura, bahasa Madura di dalam pengiran paling raja itu bahasa Madura. Allahu Akbar, Allah paling besar itu. Kan bahasa Indonesia, kalau bahasa Madura Allah paling raja itu besar. Kalau sini Allahu Akbar. Nah, tapi tidak usah dibuat pakai demo pakai Allahu Akbar. Ngomong Sony supaya yang kecil, yang di hadapan itu orang kecil kan gitu. Soalnya demo pakai Allahu Akbar. Sebetulnya dapat pahala itu. Kalau niat memuji Allah, ikrar di hadapan Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau sambil demo mungkin Allahu Akbar musuh itu tak rendahkan kan gitu karepe. Wah itu dosa, jadi dosa. Maknanya dirubah. Maksudnya mengagungkan Allah tapi menyalahkan temannya yang tidak sependapat. Akhirnya diungkapkan Allahu Akbar. Ngomong Sony apa? Saya tidak mudeng kan. Kalau dibahas itu rada nyelekit. Ya, tidak usah dibahas. Yang jelas sholat itu dimulai dengan takbir, nanti ditutup dengan salam. Itu sholat. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang rajin istiqomah melaksanakan sholat, terutama yang wajib. Kalau yang sunnah itu monggo kerso itu. Maksudnya dilaksanakan dengan istiqomah, yang sunnah lebih bagus kan gitu. Andai kata tidak sholat sunnah, tidak dosa. Tapi kalau sholat wajib, kalau tidak sholat dosa. Nah, bahkan Nabi menegaskan sholat itu adalah tiang agama kan gitu. As-sholatu imaduddin. Ini sholat tiang agama ini. Jadi yang 4 jaga ini berarti tiangnya langgar hidayah kan gitu. Paman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia sama dengan menegakkan agama. Membangun agama, berdiri tegak karena sholatnya rajin dilaksanakan. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia merobohkan agama. Ini kalau orang yang lebih mohon maaf dalam tanda kutip yang radikal, wah langsung pokoknya ente menghancurkan agama. Ya memang hadisnya begitu. Ya, yang tidak sholat maksud saya, ngaku Islam tapi tidak sholat. Ya sebetulnya dia merobohkan agama. Kalau yang keras ya kudu ditelekong dia. Dengan kata lain, karena dia penghancur agama, ya kita gimana saja. Seperti ini diurak-arik mushola api-api kayak ini, tiangnya dirobohke. Ya ditabok ini dengan takmir masjid. Ini tiang api-api bisa tegak mushola ini gara-gara ada tiangnya. Kok malah tiangnya dirobohke. Ya ngerusak namanya. Nah ini kalau diartikan agak jeru sedikit, hadis Nabi itu ya orang siapa saja orang Islam yang tidak sholat itu sengaja lebih sengaja. Wah itu betul-betul penghancur agama itu. Nah itu makanya yang keras-keras, wah keting banget kepada orang yang tidak sholat itu. Beda dengan orang yang pakai metode strategi dakwah, dirayu, ya tidak apa-apa. Memang harus dirayu. Modelnya kalau tidak dirayu, tidak mau sholat, ya dirayu itu. Rayuan gumbal namanya. Mohon maaf ini saya membahas hadis ya. Hadis tadi itu menegaskan hadisnya sahih.
barang siapa yang menegakkan sholat sama dengan membangun agama, menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan yang merobohkan agama. Kan eksplisit, cetowelo-welo itu. Wow. Ya, tapi karena ada metode dakwah, ya harus memakai cara yang persuasif katanya. Ya monggo. Tapi kalau makna yang agak cetowelo-welo ini tadi, pokoknya yang tidak sholat itu sudah tak dakwai, tapi tidak mau dengar. Wah, ini gimana? Tapi kalau orang tua pada anaknya, anak itu sejak umur 7 tahun diarahkan oleh orang tua, oleh bapak ibu untuk sholat. Begitu 10 tahun tidak mau sholat, 10 tahun loh, boleh orang tua itu jewer anak itu. Dengan kata lain, ditapoi boleh. Sekarang ada aturan dari sekolah ramah anak itu. Terus anak kecil supaya disiplin dalam belajar, guru tidak boleh jewer anak-anak itu, kan gitu. Tidak boleh ngasih sanksi seperti memukul, kan begitu. Bahkan kalau sampai memukul murid di sekolah itu, terus orang tuanya tidak terima, dilaporkan ke polisi. Kan begitu sekarang modelnya. Akhirnya guru yang memberi sanksi pada murid itu dipanggil polisi, dimintai sanksi, diberi sanksi, suruh bayar. Ada yang 10 juta, 20 juta, kalau dibebaskan supaya tidak ditahan gitu loh. Tapi kalau waktu saya dulu kecil, guru saya itu kalau jewer saya, bapak ibu saya malah bela guru saya. Bukan ngelaporkan guru saya supaya ke polisi. Tidak, kalau dulu ibu saya dan bapak saya bilang, ya betul itu Pak Kiai, Ustadz, anak saya itu nakal itu. Jewer aja, tidak apa-apa. Kalau sekarang bukan begitu. Begitu dijewer oleh gurunya dilaporkan ke polisi. Nah, itu. Sudah akhlaknya itu sudah dirubah dengan orang-orang tua kita sekarang. Ya karena memang urusan itu, padahal sanksi dari guru itu ya cuma dijewer aja. Yang tidak boleh memberi sanksi pada anak itu kalau sampai melukai, sampai ada yang hal-hal yang memberatkan, tulangnya patah, tidak boleh itu. Nah, akhirnya kemarin saya pembahasan kiai di Jawa Tengah masalah aturan itu. Pokoknya kan pemerintah memberi undang-undang kayak tadi itu, kedisiplinan anak itu di dalam belajar, termasuk masuk ke pondok barang undang-undang itu, supaya pondok itu ikut aturan itu. Hukumnya kan dalam agama boleh guru itu menjewer murid, boleh kalau nakal gitu loh maksudnya, tapi tidak sampai siksaan atau sanksi dari guru itu memberatkan, tidak boleh itu. Kalau cuma sekedar menjewer itu tidak apa-apa, itu boleh dalam agama. Akhirnya saya minta kepada pondok-pondok pesantren ya mengikuti aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan mungkin, dan juga yang berkaitan, departemen yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Akhirnya pondok itu harus punya aturan intern pondok. Jadi umpama ada di pondok ada ustadz ganggu ada murid tidak taat aturan, diberi sanksi oleh gurunya, oleh kiainya, oleh ustadznya, itu pihak polisi tidak usah ikut campur di situ, yang nangani pondok gitu. Caranya begitu. Sama dengan lembaga di TNI misalnya, ada anggota TNI yang melanggar, kan yang mengadili institusi TNI, bukan di luar itu. Itu sama dengan itu. Saya usul begitu. Soalnya kalau dalam agama memberi sanksi pada anak itu boleh, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan tidak boleh hukumnya.
hukumnya, hukum syariatnya. Misalnya kalau cuma dijewer begitu saja boleh. Ya. Bahkan kalau saya dulu itu karena nakal dipecuti dengan kiai saya sampai telapak tangan itu pecah. Ya karena memang nakal saya kan gitu. Akhirnya guru saya rada males ya dipecuti. Ya itu udah ada yang membela, bahkan orang tua kita sendiri itu malah yang membela ustadznya. Tapi kalau sekarang kalau disakiti orang tuanya melaporkan ke polisi. Beda ini sekarang. Jadi ada penggeseran nilai di masyarakat kita sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini sedikit uraian yang berkaitan dengan kewajiban kita mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi hamba Allah yang taat melaksanakan ibadah. Saya sekali lagi, anak kita umur 10 tahun tidak sholat boleh oleh orang tua dicewer anak itu, dikasih ditakzir namanya, dikasih sanksi. Tapi sanksi dari orang tua itu tidak boleh berlebihan. Ya wajar-wajar saja supaya anak itu taat kepada orang tua, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang secara umum umpama kita ngasih tahu kepada masyarakat supaya rajin melaksanakan ibadah, termasuk putra-putrinya diarahkan menjadi hamba Allah yang berilmu, agamanya baik, akhlaknya baik, sholatnya baik, insya Allah kehidupan rumah tangganya juga akan bahagia itu. Saya kira itu gambaran sekilas dari uraian yang saya sampaikan kaitannya dengan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat 5 waktu kita menegakkan agama Allah, mendapat ridhonya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini